wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa saling menasehatkan di antara kita semua, mengambil peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan ini adalah merupakan sesuatu yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita dengan banyaknya fitnah, dengan banyaknya ujian. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain bahwasanya saling menasihati, saling mengingatkan di antara kita adalah merupakan sebab untuk kita selamat dari yang namanya kerugian di dalam perjalanan dunia dan di akhirat kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari yang namanya kerugian, mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang mereka saling menasihati di dalam kebaikan dan saling menasihati di dalam yang namanya kesabaran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir As-Sa'di rahimahullah taala masih di dalam surat Ar-Rum. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang mereka akan menjadi orang-orang yang merugi ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
yaitu orang-orang yang mereka ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, orang yang mengetahui tentang zahirnya dunia, betul-betul memahami tentang kehidupan dunia, akan tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun, akan tetapi dengan kehidupan akhirat, dengan ilmu yang berkaitan dengan akhirat mereka senantiasa lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala mengitab mereka atau mencela mereka dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka tidak memikirkan di dalam diri-diri mereka. Karena di dalam diri seseorang ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, kecuali itu semua ada tujuan. Ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan kepada kita, dan semua ada batas waktu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu mereka kufur untuk pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini telah kita jelaskan dan telah kita pelajari apa yang telah dijelaskan oleh beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Kemudian insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan kembali di ayat yang ke-9 yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul arda wa amaruha aktsara mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yasiru fil ard, dan apakah mereka tidak bepergian atau apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, sehingga mereka melihat bagaimana keadaan orang-orang yang mereka datang sebelum mereka, bagaimana keadaan orang-orang yang datang atau orang-orang yang sebelum mereka. Yang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang keadaan mereka, kanu asyadda minhum quwwah, mereka adalah orang-orang yang lebih kuat dari mereka, wa atharul ard, dan mereka telah mengolah bumi atau tanah, wa amaruha, dan mereka memakmurkan tanah tersebut, aktsara mimma amaruha, lebih banyak daripada mereka memakmurkan tanah. Kemudian waja'athum rusuluhum bil bayyinat, dan datang kepada mereka rusul-rusul mereka dengan penjelasan, dengan bayyinat. Fama kana Allahu liyadlimahum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, walakin kanu anfusahum yadlimun, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ataf dari ayat yang sebelumnya, yaitu terusan dari ayat yang sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang awalam yatafakkaru fi anfusihim, apakah mereka enggak mau memikirkan pada diri mereka bahwasanya di situ ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian masih belum percaya dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan kalian masih belum percaya dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, awalam yasiru fil ard, apakah kalian tidak berjalan di atas muka bumi ini? Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan nabbahahum ala sayri fil ardi wan nadhari fi aqibatil ladina kadzabu rusulahum wa khalafu amrahum
Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan agar seseorang itu coba berjalan di atas muka bumi. Dan lihatlah, wan nadhar fi akibatil ladzina kadzdzabu rusulahum, dan lihat terhadap akibat orang-orang yang mereka mendustakan rasul-rasul mereka dan orang-orang yang menyelisihi perintah para rasul, yang dimana mereka itu mimman huwa asyaddam min haula'i quwwatan, yang dimana mereka orang-orang yang mendustakan rasul itu lebih kuat daripada kalian. Ayat ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, perintah agar kita menjadi orang-orang yang mu'tabir, menjadi orang-orang yang senantiasa mengambil ibrah di dalam setiap perjalanan. Betapa banyak di antara kita yang mungkin berjalan, sama-sama berjalan di atas muka bumi. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang mereka mu'tabir, yaitu senantiasa mengambil ibrah dari perjalanan di atas muka bumi ini, sehingga dengan perjalanan tersebut menjadikan seseorang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang tersebut menjadi semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana ada orang-orang yang mereka berjalan di atas muka bumi, akan tetapi perjalanan mereka hanya sekedar berjalan, enggak pernah mau mengambil ibrah. Ketika seseorang berjalan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya hanya sekedar begitu saja. Bahkan yang lebih parah, yaitu ketika seseorang berjalan ke negeri-negeri yang di situ pernah ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi justru di situ hanya sekedar menyenangkan mata saja. Di situ seseorang itu tidak mengambil ibrah dari perjalanan yang dia telah berjalan atau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yasiru fil ard, apakah kalian enggak berjalan di atas muka bumi dan kalian lihat, fayanzuru, lihatlah, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat orang-orang yang sebelum mereka, yang Allah Subhanahu wa taala timpakan adab, timpakan ujian, timpakan siksaan kepada mereka. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kanu asyadda minhum quwwah, yang mereka itu jauh lebih kuat daripada kalian. Dan ini terjadi pada kaum Nabi Hud dan terjadi kepada kaum Nabi Saleh. Bagaimana mereka, tubuh-tubuh mereka begitu kekar, tubuh-tubuh mereka begitu kuat, bahkan menunjukkan kekuatan mereka, yaitu apa? Ketika mereka bisa membangun rumah-rumah mereka dengan memahat apa? Memahat gunung-gunung. Gunung-gunung begitu tingginya menjulang ke atas, dipahat, kemudian dilubangi dan dibikin rumah di dalam tempat-tempat tersebut. Bahkan begitu sombongnya mereka sampai mereka mengatakan, man asyaddu minna quwwah, siapa yang lebih kuat daripada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, lihat bagaimana akibat yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka. Kanu asyadda minhum quwwah, mereka lebih kuat daripada kita. Wa atharul ard, dan mereka lebih bisa untuk memakmurkan tanah. Mereka lebih bisa untuk apa? Untuk mengolah bumi. Dan ini dilakukan oleh kaumnya Nabi Saleh. Bagaimana mereka memakmurkan bumi ini? Mereka menanam tanaman yang begitu luar biasa. Wa amaruha aktsaru mimma amaruha, mereka memakmurkan bumi lebih daripada kita memakmurkan bumi ini. Kemudian apa? Waja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, akan tetapi ketika datang rusul kepada mereka, ketika datang hidayah kepada mereka, ketika datang ilmu kepada mereka, maka mereka mendustakan seorang rasul tersebut. Mereka gak mau menerima hidayah yang datang dengan rasul tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan mereka, farihu bima indahum minal ilm, mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki. Nabi bawa ilmu apa sih? Paling bawa ilmu agama, sedangkan kita punya ilmu arsitek, kita punya ilmu pertanian,
kita punya ilmu perairan, kita punya ilmu yang luar biasa, yang semua itu adalah merupakan ilmu tentang zahiran minal hayatid dunia. Mereka bangga-banggakan di hadapan para anbiya. Ketika para anbiya datang dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan apa? Ketika menjelaskan ayat ini, wa aktsaru atharam fil ardi min bina'i kusurin wa masani wa min gharsi asjarin wa min zar'in wa ijra'i anhar. Mereka itu orang-orang yang lebih kuat daripada kita, dan mereka adalah orang yang bisa lebih memakmurkan bumi, dan mereka adalah orang-orang yang bisa membangun apa? Kusur, yaitu istana-istana dari gunung, dan mereka bisa menanam pohon-pohon, dan mereka mengalirkan sungai. Falam tughni anhum quwwatuhum wala nafa'athum atharuhum hina kadzabu rusulahum alladzina ja'uhum bil bayyinat. Akan tetapi ilmu yang mereka miliki itu tidak memberikan manfaat kepada mereka. Ketika mereka mendustakan rasul-rasul mereka, yang para rasul itu datang dengan membawa hidayah, dengan membawa dalil, dengan membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ad-dallati 'alal haqqi wa sihhati ma ja'uhum bih, yang menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kebenaran yang datang dengan mereka. Fa innahum hina yanzuruna fi athari ulaika lam yajidu illa umaman ba'idah. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, kalau kita melihat, kalau kita berjalan kepada mereka, tidaklah kita dapatkan kecuali itu adalah merupakan umat-umat yang telah lalu, umat-umat yang telah lewat, yang mereka adalah merupakan khalqan muhlikin, yaitu makhluk-makhluk yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa manazilu bu'dihim muhisyah, tempat-tempat mereka yang begitu jauh, yang jauh dari perkotaan. Wa dhammun minal khalqi alaihim mutatabi, dan celaan kepada mereka yang terus-menerus. Wa hadza jazaa'un muajjalun, ini adalah merupakan pembalasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namudajun lil jazaa'il ukhrawi, dan ini adalah merupakan contoh dari apa? Dari pembalasan ukhrawi. Pembalasan dunia itu baru sekedar apa? Sampel. Baru sekedar contoh dari Allah Subhanahu wa taala dari pembalasan akhirat. Wa mubtada'un lahu, dan ini adalah merupakan apa? Pendahuluan dari pembalasan akhirat. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kalau kita melewati sebuah tempat yang pernah di situ diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka hendaknya seseorang itu tabaki. Hendaknya seseorang itu apa? Berusaha untuk nangis, tadabbur. Hendaknya seseorang itu mengambil ibrah dari hal-hal tersebut. Berbeda dengan orang zaman sekarang, di mana yang seharusnya seseorang itu datang ke tempat-tempat yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu mengambil ibrah, justru malah apa? Justru di situ dibuat tempat selfie. Justru di situ di tempat sebagai tempat hiburan. Enggak pernah mengambil ibrah. Dan ini yang sangat disayangkan. Ketika tempat-tempat tersebut adalah merupakan tempat di mana seseorang itu mengambil ibrah, dan ini banyak sekali. Sekarang dibuka lebar seperti tempatnya apa? Samud, yaitu tempatnya Nabi Saleh. Begitu betul-betul dibuka lebar dan dibuat tempat apa? Tempat pariwisata. Dan tempat-tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala justru malah dibuat tempat apa? Tempat pariwisata. Yang harusnya seseorang datang ke tempat tersebut untuk apa? Untuk dia mengambil ibrah, tapi justru malah di situ tempat selfie, untuk tempat hiburan, untuk tempat pariwisata. Yang akhirnya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ketika seseorang melewati tempat yang di situ tempat tersebut tempat yang pernah diturunkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi seseorang itu tidak bisa menangis, ketahuilah itu menunjukkan tentang qaswatul qalb. Menunjukkan tentang apa? Hatinya yang begitu keras. Sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang seperti itu saja, hati seseorang itu apa?
nggak bisa menangis, nggak bisa sedih, nggak bisa mengambil ibrah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati tempat-tempat tersebut, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Asra fil masyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat di dalam berjalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati tempatnya kaumnya Nabi Saleh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu cepat berjalan. Bahkan begitu cepatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kayak lari. Begitu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati antara Muzdalifah dan Mina, di situ tempat di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengadab pasukan gajah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru apa? Justru begitu mempercepat jalannya, takut dan mengambil ibrah dari apa yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bala kepada mereka. Sekarang dibikin apa? Dibikin hotel, dibikin kemah-kemah. Coba bapak-bapak lihat di Instagram ada, di sosial media begitu banyak tempat di Tabuk, bagaimana mereka justru malah apa? Bermalam di situ, mereka bikin kolam renang di situ, bersantai-santai di tempat adab. Apakah ini tidak menunjukkan tentang qaswatul qalb? Ini menunjukkan tentang apa? Kerasnya hati seseorang. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa kullu hadhihi al-umami al-muhlikati lam yadhlimhumullahu bidzalikal ihlaki. Seluruh umat-umat yang dibinasakan ini, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendolimi mereka dengan kebinasaan mereka. Wa innama dzalamu anfusahum wa tasabbabu fi halakiha. Akan tetapi mereka mendolimi diri mereka sendiri, dan mereka adalah merupakan sebab dari kebinasaan tersebut. Maka ayat yang ke-9 ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang-orang yang mereka ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, orang-orang yang mereka mengetahui tentang ilmu dunia secara zahir, akan tetapi lalai dari ilmu akhirat, lalai tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hingga akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita disuruh lihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Itu loh orang-orang yang mereka ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Akhir dari mereka seperti apa? Akhir dari mereka sebuah kebinasaan. Akhir dari orang-orang yang ya'lamuna zahiran minal hayati dunia dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu bukan kedoliman dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi justru apa? Mereka adalah merupakan sebab dari kebinasaan mereka sendiri. Ketika apa? Ketika datang bayinat, ketika datang seorang rasul membawa risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka nggak mau menerima risalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Justru mereka farihu bima indahum minal ilm. Justru mereka berbangga-bangga dengan ilmu mereka, dan mereka apa? Menyepelekan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz bisa apa sih Ustaz? Ustaz paling misalnya cuma apa? Isok ceramah. Makanya saya dulu pernah Pak. Saya dulu pernah nyampaikan nasihat ke orang-orang yang mereka punya kedudukan di urusan dunia. Punya kedudukan di urusan dunia. Dan ketika itu saya pas waktu itu masih di Saudi. Dan ini kejadian nyata. Ketika saya kasih nasihat dengan bahwasanya kita itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya lagi ceramah. Habis itu ada orang yang dia punya ilmu dunia, dia langsung bilang, Ustaz, tolong stop Ustaz. Langsung bilang seperti itu. Habis itu terus ngomong apa? Nggak usah banyak ceramah, nggak usah banyak nasihati kita. Ustaz itu modalin cuma 5 real. Habis itu dibuka kupluknya itu, ya kan? Karena memang harganya kupluk 5 real. Ini loh modalin Ustaz 5 real ditaruh. Itu orang-orang yang mereka apa? Orang-orang yang mereka sombong dengan ilmu dunia, sehingga mereka dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari bayinat, dari penjelasan, dari al-haq, hingga akhirnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala tutup mereka dengan apa? Dengan kebinasaan. Maka hati-hati ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dengan apa? Dengan kita, ketika kita mempunyai ilmu dunia, kita menyepelekan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaannya
yang kita takutkan kebinasaan seperti Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang seperti orang-orang sebelum kita. Mereka asyaddu minna quwwah. Mereka jauh lebih kuat daripada kita. Mereka atharul ard, mereka lebih pintar untuk mengolah bumi. Wa amaruha aktsara mimma amaruha, dan mereka lebih pintar untuk memakmurkan bumi dibandingkan kita memakmurkan bumi ini. Mereka jauh lebih punya kekayaan, mereka jauh lebih punya kekuatan, mereka lebih punya kecerdasan. Akan tetapi apa? Farihu bima indahum minal ilm. Mereka berbangga dengan ilmu yang mereka miliki dan menyepelekan ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzdzabu bi ayatina wa kanu biha yastahzi'un." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'. Kemudian akibat yang lebih buruk yaitu kepada orang-orang yang mereka apa? Melakukan keburukan, melakukan kejahatan. Dengan apa? Kejahatan yang lebih buruk, angkadzabu bi ayatillah, ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa kanu biha yastahzi'un, dan mereka dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut apa? Mengolok-olok. Dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka membuat apa? Membuat guyonan, memperolok-olok, membuat dimainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma kana aqibatal ladzina asa'u su'ai al-halatus sayyi'ah asy-syani'atu." Keadaan yang begitu buruk, keadaan yang begitu jelek dari akibat orang-orang yang mereka melakukan kejahatan. Wa sara dzalika da'iyan lahum li'anna apa? Karena mereka angkadzabu bi ayatillah wa kanu biha yastahzi'un. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Fahadza uqubatu lisu'ihim wa dzunubihim, dan ini adalah merupakan apa? Akibat dari apa? Dosa-dosa mereka. Tsumma dzalikal istihza'u wat takdzibu yakunu sababan li'a'dhamil uqubati wa a'dhalil mathalat. Kemudian apa? Istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan ayat Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sebab mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hendaknya seseorang itu berusaha untuk apa? Untuk dia betul-betul tahu tentang hakikat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Sehingga seseorang itu betul-betul mempelajari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita semua. Dan kemarin ketika kita rehlah, ya, ketika kita belajar bareng tentang fadlu ilmi salaf ala ilmi khalaf, yang paling harus kita pahami bahwasanya apa? Ilmu yang kita miliki ini adalah merupakan apa, ya? Agama kita. Ilmu yang kita miliki ini adalah agama. Kalau ilmunya nggak baik, ilmunya sedikit, ya agamanya apa? Agamanya sedikit. Makanya para ulama mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah merupakan apa? Agama. Ilmu yang kita pelajari, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari, sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari, itu adalah merupakan agama kita. Kalau orang itu pengen kuat di dalam agamanya, ya belajar ilmu. Kalau seseorang itu pengen dalam di dalam agamanya dan kuat di dalam perjalanan agamanya, ya ilmunya juga harus kuat. Gak mungkin orang itu kuat di dalam agama kalau apa? Kalau ilmunya sedikit. Dan kita lihat orang-orang yang mereka nggak mau belajar agama, kira-kira mereka terus agamanya agamis gitu? Enggak. Tapi orang-orang yang mereka kuat di dalam agama, mereka adalah orang-orang yang mau duduk belajar, mereka yang mau pelajari ayat-ayat Allah, mereka yang mau pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ akan apa? Akan muncul orang-orang yang mereka kuat di dalam agama. Tapi kalau seandainya seseorang itu
nggak mau belajar agama, terus dia pengennya apa? Pengennya menjadi orang yang agamanya kuat, ya itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka jangan sampai pernah kita mengolok-olok yang namanya ayat Allah, karena itu adalah merupakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, atau apa? Mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu semua menyebabkan apa? Azab atau keadaan yang begitu jelek ketika seseorang itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memulai penciptaan, kemudian dikembalikan, mengulanginya kembali, tsumma ilaihi turja'un, dan semuanya nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, yukhbiru ta'ala annahu al-mutafarridu bi ibda'il makhluqati thumma yu'iduhum thumma ilaihi yurja'un ba'da i'adatihim liyujazihim bi a'malihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Esa, satu-satunya zat yang apa? Yang menciptakan makhluk semuanya ini. Alam semesta ini adalah merupakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini itu sendirian, Pak. Tidak minta pertolongan kepada siapapun. Tidak ada orang yang membantu Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Allah menciptakan langit sendiri, Allah menciptakan bumi sendiri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy itu juga sendiri, menciptakan kursinya Allah sendiri, menciptakan lautan, gunung, menciptakan makhluk semuanya ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan sendiri. Dan gak ada yang naruh saham, gak ada yang apa? Bantu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Saba kalau enggak salah, kata Allah Subhanahu wa taala, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakanlah Muhammad, serulah orang-orang yang mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardh. Mereka itu sesembahan-sesembahan selain Allah itu enggak punya kepemilikan sedikit pun di alam semesta ini meskipun hanya mithqala dzarrah. Wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka juga enggak punya apa? Saham. Di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka enggak punya saham di alam semesta ini. Wa ma lahum fihi ma min dhahir, dan mereka sesembahan selain Allah itu enggak pernah bantu Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sendiri. Kemudian apa? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tsumma ilaihi turja'un, dan semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyujazihim a'malahum, supaya apa? Supaya amalan-amalan kita itu nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada dzakara jazaa'a ahli syarri tsumma jazaa'a ahli khairi. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan Allahu yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un. Allah yang menciptakan, kemudian Allah Subhanahu wa taala terus menciptakan, dan semua nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yu'iduhu tsumma ilaihi turja'un, dikembalikan kepada Allah. Untuk apa? Semuanya untuk dibalas amalan-amalan seseorang. Dibalas amalan-amalan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya menceritakan tentang orang-orang yang jelek, bagaimana nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma taqumus sa'atu yublisul mujrimun. Yang dimana pada hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yublisul mujrimun, orang-orang yang berdosa. Mereka adalah orang-orang yang mublis, orang-orang yang berputus asa. Ketika mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berputus asa, yaitu orang-orang yang mereka berbuat dosa. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, wa yauma taqumus saa'ah ay yaqumun nasu li rabbil alamin wa yuraddunal qiyamah ayanan. Pada hari di mana manusia itu
dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari itu yublisul mujrimun, orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mereka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang yai'asun, mereka adalah orang-orang yang putus asa min kulli khair, dari segala bentuk kebaikan. Wadzalika annahum ma qaddamu lidzalikal yaum illa al-ihrami wa hiya ad-dunub illa al-ijrami wa hiya ad-dunub. Karena apa? Karena mereka tidak menghadirkan untuk hari itu kecuali apa? Kecuali dosa. Tidak menghadirkan kecuali apa? Kecuali kebinasaan yang mereka hadirkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang yang mereka putus asa nanti pada hari kiamat, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya apa? Seandainya aku bisa menyajikan untuk kehidupanku yang nyata. Dan ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kehidupan kita di dunia bukan kehidupan hakiki. Kehidupan kita di dunia ini adalah merupakan tempat kita beramal, tempat kita mengambil bekal, tempat kita untuk kita mencari sesuatu yang paling bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam banyak ayatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun banyak mengingatkan di dalam hadis-hadisnya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, inna dunya mudbiratan, dunia itu terus meninggalkan kita. Sedangkan akhirat apa? Mukbilatan, akhirat itu terus datang mendekati kita. Kemudian kata beliau, fakunu abna al-akhirah, maka jadilah anak akhirat yang selalu apa? Ingin kembali ke kampung halamannya. Kalau seseorang itu ingin kembali ke kampung halamannya, dia akan mencari bekal yang begitu terus menerus. Tidak ada punya rasa capek. Ketika seseorang dia ingat bahwasanya kehidupan adalah merupakan kehidupan akhirat, dan di sana butuh bekal yang begitu banyak, maka apa? Maka seseorang itu apa? Seseorang akan semangat di dalam mencari bekal. Masih ingat dengan permisalan yang dipermisalkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi? Ya kan? Masih ingat kan, Pak? Yang sudah kita pelajari. Orang kehidupannya di dunia ini itu seperti halnya seseorang yang terdampar di dalam sebuah pulau. Dan dikasih waktu di pulau tersebut itu cuma sehari satu malam. Kemudian apa? Di dalam pulau tersebut ada apa? Ada perhiasan-perhiasan yang sangat bermanfaat untuk ketika dibawa kembali ke tempat tinggalnya yang asli. Maka di situ ada orang-orang yang mereka apa? Sibuk untuk mencari perhiasan. Ada orang-orang yang mereka menikmati pulau tersebut. Ada orang-orang yang sibuk membangun, sibuk jualan malah di pulau tersebut. Tapi orang-orang yang mereka cerdas, orang-orang yang mereka faham bahwasanya mereka akan pulang, kehidupan mereka hanya sehari semalam, maka apa? Mereka gunakan untuk mengambil perhiasan-perhiasan, permata dan lain sebagainya, mereka ambil. Ketika mereka mau istirahat, mereka teringat, waktuku sisa besok. Besok pagi aku sudah harus jalan lagi. Besok pagi sudah harus kembali ke kampung halamannya. Akhirnya apa? Waktu tidur pun apa? Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mencari perhiasan. Itu orang-orang yang sadar kalau dia mau kembali kepada kampung halamannya. Masalahnya apa? Masalahnya kita itu nggak pernah ingat. Kalau ingat mau kembali ke kampung halaman, yang diingat cuma apa? Wih, kok saya mikir wedi. Kan kayak gitu. Diingatkan tentang kematian, cuma ngomong mati terus. Justru diingatkan tentang kematian, pengennya apa? Oh, Masya Allah, umurmu panjang sampai kapan? Padahal apa? Itu kerjaannya setan. Setan itu kan ngasih terus peringatan bahwasanya apa? Kita itu masih panjang umurnya, kita itu masih lama. Udah senang-senang aja dulu. Dan itu adalah merupakan taswif dari setan. Itu adalah merupakan apa? Tamanni daripada setan. Kalau kita ingatkan tentang apa? Ingatkan tentang kematian, bahwasanya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita enggak menjadi orang-orang yang lalai. Supaya kita ini mau mencari bekal kehidupan kita di dunia ini bukan kehidupan yang panjang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Kalau mau dibilang umur kita itu rata-rata sudah lebih daripada setengah kita hidup di dunia ini. Kan seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan umru ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Itu kalau dikasih 60 tahun, Pak. Dan rata-rata umur kita sudah berapa? Umur kita itu sudah mendekati umur tersebut gitu. Bahkan mungkin ada yang sudah lewat. Yang seharusnya bagi kita untuk apa? Seharusnya bagi kita untuk betul-betul kita mencari bekal kita. Jangan sampai ketika kita nanti sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita menjadi orang-orang ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya ya Allah, aku itu amal untuk kehidupanku yang sekarang ini. Sudah enggak bermanfaat lagi ketika seseorang itu mengatakan ya laita nanti pada hari kiamat. Karena apa? Mereka sudah putus asa dari seluruh kebaikan. Wa dzalika annahum qaddamu lidzalikal yaum illa al-ijram wa hiya dzunub. Karena mereka tidak mendatangkan kecuali apa? Kecuali hanya sekedar dosa. Min kufrin wa syirkin wa ma'asin, baik itu kekufuran, baik itu kesyirikan, baik itu kemaksiatan. Falamma qadamu asbabal iqab wa lam yakhlatuha bi syai'in min asbabit thawab ay asu wa ablasu wa aflasu wa dhalla anhum ma kanu yaftarunahu min naf'i syurakaihim wa annahum yashfa'una lahum. Ketika mereka tidak mendatangkan kecuali yang namanya dosa dan tidak mencampurkan di dalamnya sedikit dari apa sebab-sebab untuk mendapatkan pahala, akhirnya apa? Akhirnya mereka justru malah ayasu, mereka justru berputus asa, mereka malah aflasu, mereka ngerasa apa? Ngerasa menyesal, sehingga mereka tidak mendapatkan manfaat dari apa? Sesembahan selain Allah yang mereka harapkan, dan mereka tidak mendapatkan manfaat syafaat dari mereka, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab dengan tangan kirinya. Ya kan? Fa amma man utiya kitabahu bisimali. Ada orang-orang yang mereka nanti diberi sama Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kirinya. Mereka yang dikasih dengan tangan kirinya, mereka sudah langsung apa? Sudah menyesal, sudah enggak karu-karuan, sudah enggak bisa lagi kembali untuk memperbaikinya. Berbeda dengan orang-orang yang mereka nanti diberi dengan tangan kanannya, baru mereka bahagia, senang, dan mereka berbangga dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah akan berikan jaza kepada orang tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma taqumus saatu yublisul mujrimun wa lam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wa lam yakul lahum min syurakaihim, dan tidak mungkin ada yang bisa memberikan syafaat atau pertolongan kepada mereka. Wa kanu bi syurakaihim kafirin, dan mereka dengan sesembahan mereka, yaitu sama-sama dalam keadaan apa? Sama-sama dalam keadaan kufur. Jadi sesembahan mereka tidak bisa memberikan syafaat, walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin, dan mereka dengan sesembahan mereka itu saling apa? Saling mengingkari, sama-sama kufurnya dan saling mengingkari. Dan ini yang paling enggak enak, Pak, nanti. Paling enggak enak nanti pada hari kiamat, yaitu apa? Orang-orang yang mereka nanti kita anggap mereka bisa memberikan syafaat, justru malah apa? Justru mereka adalah orang yang mengingkari kita. Dan yang pertama kali yang melakukan itu siapa? Iblis. Yang pertama kali akan melakukan itu apa? Iblis. Iblis yang ngajak, iblis yang dia awe-awe. Tapi apa? Ketika nanti pada hari kiamat, iblis adalah orang pertama kali yang akan barok dan akan meninggalkan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ibrahim, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis nanti berkhutbah, innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, kata iblis. Ketika apa? Iblis nanti ketika sudah dikumpulkan semua, sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, iblis ceramah, Pak.
Di depan apa? Di depan orang-orang yang mengikutnya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah janji, Allah tepati janjinya, kata iblis. Aku janji, aku selisihi janjiku. Itu kata iblis. Kata iblis mengatakan, wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku enggak punya hujah. Aku hanya ngajak kalian. Fastajabtum li. Kalian ngapain mau ikut? Aku ini nggak punya dalil, aku ini nggak punya burhan, nggak punya apa? Nggak punya dalil sama sekali membenarkan tentang diriku, tapi aku cuma ngejak dan kalian sendiri yang ikut, kata iblis. Maka pada hari ini kata iblis apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Nggak usah celah diriku, celah dirimu sendiri. Kenapa kalian menjadi orang yang bego, menjadi orang yang bodoh? Mau apa? Ngikutiku, padahal aku jelas-jelas dikasih tahu sama Allah jangan ngikuti iblis. Kok kita ngikuti iblis? Akhirnya apa? Kita diketawakan Pak sama iblis, Pak. Kita justru malah apa? Kita direndahkan ketika itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah diriku, celah dirimu sendiri. Kenapa kok kalian mau ikut? Akhirnya apa kata iblis? Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan sebelum ini. Ini iblis yang pertama kali memberikan contoh kepada pengikut-pengikutnya bahwasanya apa? Iblis itu nggak mau tahu nanti sendiri-sendiri. Bagaimana dengan orang-orang yang diikuti, Pak? Orang-orang yang mereka dijadikan sesembahan-sesembahan dan tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka sendiri saja mungkin belum tentu selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Kok mau mikirin orang-orang yang mereka apa? Mengikuti mereka. Maka heran, terkadang ada orang yang mengatakan apa? Jaminanku gitu kan. Dunia akhirat aku yang tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sendiri saja bingung nanti di hadapan Allah. Untuk mempertanggungjawabkan amalan dia saja, dia kebingungan. Gimana mau tanggung jawab terhadap pengikutnya? Gimana mau tanggung jawab kepada orang-orang yang mengikutinya? Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan kepada kita semua, walam yakul lahum min syurakaihim syufa'a wa kanu bi syurakaihim kafirin. Dan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri, akan saling apa? Akan saling mengingkari nanti di akhirat. Dan nanti di akhirat orang-orang yang seperti ini itu saling apa? Saling melaknat antara satu dengan yang lain. Bapak bisa lihat dalam surat Al-A'raf bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang apa? Pembicaraan orang-orang yang mereka sama-sama di dalam kesesatan. Sama-sama dalam kesempatan, yang satu yang diikuti, yang satu mengikuti. Gitu. Mereka apa? Akhirnya saling melaknat. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Kalau nggak salah dalam surat Az-Zumar, orang yang paling menyesal dan orang yang paling merugi nanti pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Khasirina anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Karena mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan merugikan apa? Merugikan keluarganya, Pak. Merugikan keluarganya. Orang yang menyekutukan Allah merugikan diri sendiri dan merugikan keluarganya. Kalau seandainya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya, mereka mentauhidkan Allah, akhirnya apa? Berpisah. Yang satu di surga, yang satu di neraka. Kalau ternyata mereka sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, meskipun bapak sama anak, bojo sama istri, meskipun di dunianya saling mencintai, tapi sama-sama menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nantinya apa? Saling melaknat di antara mereka. Padahal apa? Di dunia Masya Allah saling cinta, saling ketemu, punya kedekatan. Tapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat mereka akan saling melaknat, akan saling membenci, akan saling mengutuk di antara mereka. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Itu kerugian yang sangat nyata, yaitu ketika seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, gak bermanfaat sama sekali. Maka kata beliau Syekh Sa'di rahimahullahu taala, walam yakul lahum min syurakaihim, dan tidak ada bagi mereka yang bisa memberikan syafaat, meskipun itu apa? Sesembahan-sesembahan mereka.
allati abaduha ma'allah wa lam yakul lahum min syurakaihim. Enggak ada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang mereka akan menjadi syafaat. Gimana mau menjadi syafaat? Wong sesembahan-sesembahan selain Allah. Sekarang, Pak, kalau seseorang itu mau menjadi orang yang bisa memberikan syafaat, antum mau memberikan syafaat. Contoh nih, kayak ana. Karena kasih contoh ya, Pak, kayak ana di perusahaan ana. Kalau seandainya ana punya saham di perusahaan, kemudian ada orang yang dia mau daftar. Ustaz, ana mau daftar. Ana punya saham atau ana punya kepemilikan. Kan santai saja, kasih diskon ya. Kan bisa seperti itu. Kenapa? Oh, ana punya saham, semuanya ana punya saham atau ana mungkin punya kepemilikan. Itu bisa saja ana kasih diskon. Atau ana kenal baik sama ownernya semuanya. Ustaz, ana mau daftar. Karena ana kenal baik, ana omongin. Ya, oke, ini ya tolong ya, ini bawa anak-anak. Bisa dikasih diskon. Ana bisa memberikan syafaat. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa memberikan syafaat? Alam semesta ini gak ada yang punya kecuali Allah, ya kan? Melok bantu Allah Subhanahu wa taala ngerjakan alam semesta juga enggak. Punya saham juga enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Bapak bisa cek dalam surat Saba, Qulil ladzina za'amtum min dunillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah ayat itu Allah mengatakan apa? Siapa yang bisa memberikan syafaat? Gak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali apa? Kecuali izin Allah Subhanahu wa taala, kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Gak akan pernah bisa. Kenapa? Enggak punya sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala, terus dia mau memberikan syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, seorang nabi yang diutus sama Allah Subhanahu wa taala, ketika mau memberikan syafaat, itu pun harus apa? Harus sujud, izin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Irfa ra'sak wa qul yusma wasfa tu syafa'. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, angkat kepalamu wahai Muhammad, is'al tu'ta, minta apa aku akan beri kepadamu. Baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ummati, umatku wahai Allah Subhanahu wa taala. Baru apa? Isfa tu syafa', engkau memberikan syafaat, baru diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Itu Rasulullah. Bagaimana dengan orang-orang yang di bawah Rasulullah yang mereka anggap itu adalah orang-orang yang apa? Bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gak mungkin kalau gak dikasih izin sama Allah Subhanahu wa taala dan gak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberi syafaat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang diberi syafaat. Izin kepada yang memberikan syafaat. Ya udah, kamu berikan syafaat. Tapi masalahnya Allah ridho gak terhadap orang yang diberi syafaat tersebut. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika?" Siapa orang yang paling berhak, yang paling bahagia, yang paling pantas untuk mendapatkan syafaatmu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang dia mentauhidkan Allah, yang dia mengucapkan la ilaha illallah betul-betul ikhlas dari dalam hatinya, menjalankan konsekuensinya, mereka adalah orang-orang yang paling berhak untuk mendapatkan apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendapatkan syafaat bukan apa? Bukan hanya sekedar datang ke kuburan, dapatkan syafaat bukan hanya sekedar main-main, tapi apa? Harus menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ridho. Kemudian kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, wa kanu bi syurakaihim kafirin ay tabarra'al musyrikun mimman asyrakuhum ma Allah. Yaitu orang-orang yang disekutukan, yang disembah, mereka itu akan apa? Tabarra', mereka akan berlepas diri dari apa? Sekutu-sekutu mereka. Wa tabarra'al ma'budun, dan mereka apa? Dan mereka orang-orang yang disembah pun apa? Akan apa? Akan berlepas diri. Wa qalu tabarra'na ilaika ma kanu iyyana ya'budun. Kami berlepas diri kepadamu terhadap apa yang kalian sembah dengan tersebut, dengan kita. Kemudian mereka mengatakan wal ta'anu wabta'adu, hingga akhirnya mereka saling melaknat. Mereka saling menjauh, Pak, gak mau ketemu, Pak. Yang di dunia mungkin disembah, dimeloi gitu kan. Itu gak mau ketemu dan saling melaknat di antara mereka. Wa fi dzalikal yaumi yaftariqu ahlul khairi wasyarri kama iftaraqat a'maluhum fid dunya. Dan pada hari itu apa?
berpisah antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang buruk, sebagaimana amalan mereka di dunia juga beda. Orang yang berbuat baik akan kelihatan, orang yang berbuat buruk akan kelihatan, nanti juga sama, nanti di akhirat juga mereka juga akan berpisah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yauma taqumus saatu yauma idzi yatafarraqun. Pada hari kiamat, yaitu pada hari ini, manusia apa? Yatafarraqun, mereka itu pecah, Pak. Yang baik ketemu sama orang baik, yang buruk ketemu sama yang buruk, amalan-amalan mereka berbeda, dan ini adalah merupakan keadaan pada hari kiamat. Nanti beliau akan menyampaikan tentang keadaan orang-orang yang soleh, keadaan orang-orang yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fahum fi raudati yuhbarun wa ammal ladzina kafaru. Ditafsir oleh Allah Subhanahu wa taala, diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan nanti di akhirat orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit yang bisa kita ambil faedah dari pembelajaran dari surat Ar-Rum ini, bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang yang ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya, orang-orang yang mereka punya ilmu tentang dhahir dunia ini, mereka itu adalah orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika apa? Ketika ilmunya mereka tidak bisa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmunya mereka justru malah membawa kebanggaan dan gak mau nerima ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah suruh melihat, suruh mikir, awalam yatafakkaru fi anfusihim, awalam yasiru fil ardh, suruh ngelihat sendiri orang-orang yang mereka sudah punya kelebihan-kelebihan ilmu dunia. Allah Subhanahu wa taala sudah jalankan sunnah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Supaya apa? Supaya kita bisa mengambil ibrah, supaya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka menjadi orang yang binasa. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.